Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falak dari kelas Akuntansi 19E, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 10573119519. Pada hari ini saya akan memaparkan materi PowerPoint saya, yaitu akuntansi sosial dan lingkungan. Oke, untuk slide pertama, masuk di sumber pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi keberlakuan. Yang kedua, perspektif akuntansi keberlakuan. Yang ketiga, landasan teori dan pendekatan akuntansi keberlakuan. Yang keempat, aspek penting dalam akuntansi keberlakuan. Yang kelima, ruang lingkup akuntansi keberlakuan. Dan yang keenam, mempertimbangkan aspek keberlakuan. Yang ketujuh, pengaruh akuntansi keberlakuan terhadap pelaporan keuangan. Yang untuk slide selanjutnya, untuk nomor 8, rekonstruksi konsepsi tanggung jawab. Yang ke-9, urgensi informasi paradigma bisnis. Yang ke-10, reformasi paradigma bisnis. Yang ke-11, reformasi paradigma akuntansi dalam menuju ke akuntansi berkelanjutan. Dan untuk yang ke-12, reformasi paradigma akuntansi dalam menuju akuntansi keberlakuan. Dan untuk yang ke-13, landasan peraturan pemerintah. Yang ke-14, yang terakhir, contoh kasus dan penyelesaian masalah. Itulah poin-poin yang akan saya paparkan nanti. Itu 14 poin. Yang pertama, kita masuk di pengertian akuntansi keberlakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakai dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dan memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya alam pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Lindbergh dan Seal tahun 1989 mengklasifikasi riset akuntansi keberlakuan dalam 5 aliran tersebut, yaitu pertama, pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, processing informasi akuntansi atau accounting information processing. Yang ketiga, desain sistem informasi sistem desain. Yang keempat, riset audit atau audit researcher. Yang kelima, sosiologi organisasional atau organisasional sosiologi. Untuk slide berikutnya, kita masuk di akuntansi keberlakuan. Banyak volume riset atas akuntansi keberlakuan dalam meningkatkan sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan gambaran state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi kesejahteraan riset, kesenjangan riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan membedakan kegiatan riset melalui bidang akuntansi seperti audit, akuntansi, manajemen, dan perpajakan. Ya, slide selanjutnya, kerangka akuntansi keberlakuan. Akuntansi keberlakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. Yang pertama, untuk memahami dalam mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta mendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Untuk yang ketiga, untuk mempengaruhi pendapatan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Ya, untuk slide berikutnya kita masuk di bagian kedua, yaitu perspektif akuntansi keberlakuan. Yang pertama, keuntungan psikologi didasarkan pada seorang sebagai suatu organisasi organisasi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep bagi dari psikologi maupun sosiologi, memusatkan perhatian pada keberlakuan kelompok sosial. Penekanan keduanya adalah pada interaksi antara orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Perilaku diterapkan dalam hubungan dengan ilmu sosial, pengaruh sosial, dan ilmu dinamika kelompok. Ya, untuk bagian ketiga, kontribusi berbagai disiplin.
Yang pertama, dia memiliki 5 komponen. Yang pertama ada psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik. Untuk pertama psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Untuk yang ketiga, psikologi sosial. Dunia psikologi merupakan dunia yang berkaitan dengan persoalan-persoalan motivasi, kepribadian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan individu. Sementara sosiologi secara umum cenderung berkaitan dengan persoalan masyarakat. Dan untuk bagian keempat, antropologi. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki 2 sisi, holistik yang meneliti manusia pada setiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaan. Dan untuk bagian kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset, nah organisasi internasional serta perilaku politik dan kebijakan publik. Untuk teori selanjutnya itu landasan teori dan pendekatan akuntansi berlakukan dari pendekatan normatif ke deskriptif. Yang pertama, kita masuk bagian A. Ketidakpastian uncertainty seperti tugas rutinitas, refleksi, dan faktor-faktor internalnya, atau yang bisa dibilang kita riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingen yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel konsisten yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua itu yang pertama yang saya jelaskan. Yang kedua bagian B, teknologi dan saling tergantung teknologi and interdependent, atau seperti proses produksi produk massal dan lainnya. Yang ketiga itu bagian C, industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Untuk bagian D, strategi kompetitif, strategi seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Dan untuk yang terakhir bagian E, faktor yang dapat diamati, observability, atau faktor seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lainnya. Ya, untuk slide berikutnya kita masuk ke aspek penting dalam akuntansi kepelakuan dan memiliki 5 bagian. Untuk yang pertama, teori organisasi dan kepelakuan manajemen. Teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi manajemen memiliki perhatian dalam membahas perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar pemahaman tindakan dan motif mereka. Untuk bagian kedua, penganggaran dan perencanaan. Fokus untuk penganggaran dan perencanaan yakni informasi tujuan organisasi dalam interaksi perilaku individu sebagai dimensi pentingnya dalam arca ini merupakan proses partisipasi penganggaran level kesulitan mencapai tujuan level aspirasi dan adanya konflik antara tujuan individu dengan tujuan organisasi, keselaraannya antara tujuan. Nah, untuk bagian ketiga, pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan lebih fokus pada teori dan model tentang pengembalian keputusan. Ada teori model normatif, produk deskripsi dalam pengembalian keputusan. Dan untuk bagian keempat, pengendalian. Aspek pengendalian sangat penting dalam suatu organisasi. Semakin besar organisasi, semakin membutuhkan tindakan pengendalian yang semakin intensif, atau pengendalian sering dihubungkan dengan mengukur kinerja dan adaptasi individu terhadap lingkungannya. Nah, untuk bagian kelima, laporan keuangan.
Laporan keuangan atau aspek perilaku dan pelaporan keuangan meliputi perilaku peralatan laba, dan kendala informasi akuntansi dan relevansi dari informasi akuntansi untuk investor. Perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen memiliki informasi khusus untuk kepentingannya. Ya, kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu yang materi kelima untuk ruang lingkup akuntansi keberlakuan. Dalam akuntansi keberlakuan, manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembalian keputusan karena di dalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu elemen penting yang harus ada pada setiap laporan akuntan. Yang pertama, mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap konstruksi bangunan dan penggunaan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem informasi akuntan terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi 6, mempertimbangkan aspek kepribadian. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran, perilaku manusia adalah faktor sosial. Jelasnya desain dalam aspek-aspek opsional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut tergantung pada beberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap anggotanya. Dan untuk yang ketujuh, pengaruh akuntansi keberlakuan terhadap laporan keuangan. Yang untuk yang pertama, kita masuk di antisipasi penggunaan informasi. Masyarakat pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pembuatan kegiatan informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pembuatan itu sendiri atau untuk mana pembuatan tersebut akan bertanggung jawab. Untuk yang kedua, prediksi pengiraan mengenai penggunaan informasi. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pembuatan laporan berikut, meskipun sulit untuk dicapai secara simulasi seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang atau citra publik yang baik. Apabila pembuatan laporan bertanggung jawab kepada penerima, maka ia akan membenarkan dalam cara-cara yang menyenangkan mengenai apa yang harus dilaporkan. Yang untuk yang ketiga, prediksi pengirim mengenai pengguna informasi. Untuk intensif atau sanksi atau impensif atau sanksi, yaitu kekuatan dan sifat dari penerimaan terhadap pembuatan laporan dalam penentuan yang penting dalam mengubah perilakunya. Yang keempat, waktu adalah waktu penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pembuatan laporan atau atau tidak. Untuk yang kelima, pengarahan perhatian suatu masyarakat pelaporan dapat menyebabkan membuat pengubahan perilakunya. Hal itu memungkinkan informasi memiliki suatu bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku atau masyarakat pelapor dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, akuntansi manajerial, dan akuntansi sosial. Ya, untuk slide selanjutnya, persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, akuntansi manajerial, dan akuntansi sosial. Akuntansi keuangan, masyarakat melaporkan akuntansi akan implementasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi perpajakan, suatu keharusan catatan yang rinci atau pengurusan beban bisnis merupakan contoh yang paling baru dan kontroversial mengenai dampak perilaku dalam
persyaratan pelaporan pajak. Yang ketiga, akuntansi manajerial. Manajemen dapat memperlakukan masyarakat pelaporan internal ataupun diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan dapat bersifat keuangan, operasional, dan sosial atau suatu kombinasi. Oke, untuk yang keempat, akuntansi sosial. Masih terhadap relatif sedikit mengenai dampak dari akuntansi sosial bagi publik, karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang masih relatif baru. Oke, untuk bagian ke-8, rekonstruksi konsepsi tanggung jawab. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai persoalan terabas UU UPT pada Juli 2007, isu tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau yang lebih sering disebut dengan Converter Social Responsibility atau CSR menjadi polemik antara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah dan DPR. Pro kontra mengenai TJSL sebagai kewajiban perseorangan hingga kini belum juga usai. Alasan berlakunya usaha menolak TJSL untuk dijadikan sebagai kewajiban perseorangan yaitu: pertama, praktik TJSL di dunia umumnya bersifat sukarela sehingga sangatlah aneh di Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban perseorangan. Yang kedua, menjadi TJSL sebagai kewajiban akan kini membebani persoalan dan perseorangan dan mengurangi porsi laba untuk pemegang saham. Untuk yang ketiga, kewajiban pelaksanaan TJSL bisa mengganggu iklim investasi sehingga dapat menyebabkan para investor Indonesia dan asing yang akan merelokasikan investasinya ke negara lain. Nah, rekonstruksi konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan. TJSL dipahami secara sempit oleh pelaku bisnis sebagai beban politik yang merugikan perseorangan dengan memegang saham. Dari perspektif biaya pemahaman tersebut bisa dimaklumi karena jika TJSL menjadi kewajiban periodik, maka beban persoalan akan meningkat. Dampaknya laba bersih dan dividen diterima pemegang saham akan menurun. Dan untuk selanjutnya dalam pandangan Friedman, perayaan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1976, tanggung jawab sosial bisnis dalam meningkatkan laba dengan laba yang maksimal. Korporasi sebagai good citizen bisa menyetor pajak dalam jumlah yang meningkat kepada negara. Sementara urusan terkait isu-isu sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk selanjutnya, berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi, maka konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan TJSLP perlu ditata kembali secara konseptual. Fokus dari TJSLP atau Corporate Environment and Social Recoverability atau CSR lebih luas dari TJSR. Dalam TISLP selain memfokuskan sumber dayanya untuk mendapatkan laba, korporasi juga harus memberikan perhatian dan komitmen yang sama besarnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, untuk sedangkan pada TJSP TCR fokus sumber daya energi perusahaan selain ditujukan untuk mendapatkan laba juga ditujukan untuk mengatasi isu-isu sosial, sementara isu-isu lingkungan hanya bersifat pelengkap pada konsepsi TCR. Ada kecenderungan refleksi pada pelaku bisnis lebih pada isu-isu sosial daripada lingkungan. Ya, untuk yang ke-9, urgensi reformasi paradigma bisnis. Reformasi paradigma bisnis oleh pelaku bisnis dalam mensikapi krisis atau isu sosial dan lingkungan menjadi agenda mendesak. Pebisnis harus menyadari bahwa bisnis adalah bagian dan masalah yang penyebab krisis sosial dan lingkungan. Selain itu, pebisnis juga harus segera menyadari bahwa eskalasi krisis sosial dan lingkungan berpotensi besar mengganggu keberlanjutan perusahaan dan bisnisnya.
Karena itu pelaku bisnis perlu mengambil langkah-langkah koordinatif secara berkelanjutan untuk mengatasi dan mencegah dengan menciptakan program-program TJSLP yang relevan, terarah dan efektif hasilnya. Untuk yang ke-10, reformasi paradigma bisnis. Dalam konteks reformasi paradigma bisnis, pelaku bisnis mesti menyadari bahwa TJSLP merupakan kewajiban asasi korporasi yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasi adalah teori akuntabilitas korporasi, converter accountability. Menurut teori ini, korporasi mesti bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap stakeholder atau intinya maupun terhadap masyarakat dan lingkungan di mana korporasi beroperasi. Yang ke-11, reformasi paradigma akuntansi menuju akuntansi berkelanjutan. Untuk reformasi paradigma bisnis, tidak ada efektif hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma akuntansi. Penyebabnya karena konseptual akuntansi, standar akuntansi keuangan, dan prinsip-prinsipnya akuntansi yang berterima umum atau PABU yang selarna ini menjadi pedoman bagi korporasi dalam praktik akuntansi cenderung konservatif. Alasan utama mengapa akuntan harus ikut bertanggung jawab. Para akuntan harus ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis sosial dan lingkungan yang kian parah dan waktu ke waktu. Pertama, alasannya moral dan etika, moral atau etik rasion. Para akuntan harus bersungguh-sungguh mendorong pelaporan informasi keuangan sosial dan lingkungan secara jujur, benar dan utuh untuk membantu para pihak dalam pengembalian keputusan yang terbaik. Yang kedua, profesional akuntansi harus memiliki tanggung jawab profesional untuk mengungkap informasi akuntansi yang komprehensif, jujur, reliable dan relevan agar tidak menyesatkan manajemen dan para pemakai lainnya dalam pengembalian keputusan. Dan yang ketiga, pragmatis atau pragmatic economic reason. Para akuntan harus menyadari bahwa manajer dan pemegang saham sedang mengambil keputusan strategis dan taktis yang berdasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Yang ke-12, reformasi paradigma akuntansi menuju akuntansi keberlakuan. Oke, untuk penjelasannya, akuntansi keberlakuan merupakan ilmu mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta mengembalikan keputusan usaha. Sebaliknya, bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia dalam pengembalian keputusan bisnis. Pertama, pengaruh efek setiap perilaku kegiatan manusia terhadap desain, konstruksi, serta penggunaan sistem akuntansi. Kedua, kebalikan dari yang pertama, bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi sistem perilaku manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, metode atau cara untuk memprediksi untuk mengubah perilaku manusia. Ya, untuk akuntansi lingkungan, era industrialisasi di satu pihak meneliti beberapa bahkan pada pembangunan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang pengambilan aspek-aspek lingkungan, masalah lingkungan dengan adanya pencemaran limbah misalnya bahwa banyak perusahaan-perusahaan telah memberi berhenti opsional karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan tersebut. Ya, untuk akuntansi lingkungan telah menjadi perhatian akuntan. Konsep ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada perusahaan. Perusahaan ini hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada pada calon investor atau kreditor perusahaan. Untuk dan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi. Banyak perusahaan besar industri dan jasa kini menetapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelola lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya, environmental cost dan manfaat atau efek economic benefit.
untuk yang poin 13 landasan peraturan pemerintah. Pada pasal 74 ayat 2 UU PTE, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan yang pelaksananya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dan yang terakhir, contoh kasus PT Kereta. Adapun contoh kasus yang saya paparkan, PT Kereta Api Indonesia KAI, transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu definisi amanah reformasi ternyata belum sebelumnya dilakukan oleh salah satu badan usaha pemilik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan keuangan tahunan yang diberikan pada tahun 2005 yang menggunakan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar telah diraihnya, padahal apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan, padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya menjadi karena perbedaan perspektif mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensi PT Kereta Api Indonesia harus mengakui penderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga memanipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Adapun untuk penyelesaian masalah, PT Kereta Api Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional penyusunan laporan keuangan dan revisi audit. Setiap bagian lembaga yang ada di dalamnya hendaknya diberi pemahaman masalah esensi akuntansi dan keuangan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani akuntansi keuangan secara khusus. Upaya ini penting untuk dilakukan guna membangun kesepahaman dan understanding di antara seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian di dalamnya. Ya, itulah materi yang sempat saya sampaikan untuk tugas PowerPoint saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.